Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azliana dengan NPM 247820009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 2A. Di sini saya akan membuat video hands-on untuk lab 7.1.6, yaitu use WireSec to examine Ethernet frames. Di sini saya sudah membuka filenya, ini dia. Nah, ini ada dua tujuan. Tujuan yang pertama itu adalah part 1, examine the header file in an Ethernet to frames. Jadi pada part pertama ini memeriksa file header dalam frame Ethernet 2. Kemudian part yang kedua, use WireSec to capture and analyze Ethernet frames. Part kedua ini menggunakan WireSec untuk menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Jadi pada lab kali ini kita akan menggunakan aplikasi WireSec, yaitu adalah aplikasi untuk menganalisis lalu lintas jaringan. Dengan WireSec, kita bisa menangkap paket data yang lewat di jaringan lalu membongkarnya sampai detail terkecil, mulai dari alamat IP, MAC address, protokol yang dipakai, sampai isi datanya. Kalau tidak dienkripsi. Jadi ini adalah backgroundnya. Backgroundnya itu jadi artinya ketika protokol lapisan atas saling berkomunikasi, data akan mengalir ke bawah melalui lapisan-lapisan model OSI dan akan dienkapsulasi ke dalam frame layer 2. Komposisi dari frame ini tergantung pada jenis akses medianya. Misalnya, jika protokol lapisan atas adalah TCP dan IP, and the media access, dan media aksesnya adalah Ethernet, maka enkapsulasi frame layer 2 akan menggunakan format Ethernet 2. Ini adalah hal yang umum digunakan di jaringan LAN. Ketika mempelajari konsep layer 2, kita ini akan sangat dibantu karena dapat menganalisis informasi headernya gitu dari sebuah frame. Jadi pada bagian pertama lab ini kita akan meninjau file-file yang terdapat dalam frame Ethernet 2. Pada bagian kedua kita akan menggunakan WireSec untuk menangkap dan menganalisis file header frame Ethernet 2 untuk lalu lintas lokal dan jarak jauh. Ini kita akan menggunakan satu PC, yaitu dengan Windows dengan internet akses. Di sini saya menggunakan WiFi dan aplikasi WireSec yang sudah diinstal. Pada part ke-1, ini kan memeriksa file header dan frame Ethernet 2-nya ya. Ini ada preamble-nya, ada 8 bytes, destination address-nya, source address-nya, frame type, data, dan FCS-nya. Step yang kedua ini, examine the network configuration of the PC. Jadi kita bisa membuka command prompt Windows Add. Di command prompt ini untuk mengecek informasinya, alamat IP, alamatnya IP itu IP config, perintahnya IP config /all, enter. Nah, di sini karena saya menggunakan WiFi, ini adalah physical address-nya. Lalu di sini ada IP versi 4, ada subnet mask, dan ada default gateway-nya. Ini default gateway-nya. Lanjut. Ini adalah informasinya. Oh ya, di WireSec ada fitur filter. Jadi di sini kita bisa melihat hanya protokol apa saja yang ingin kita lihat. Misalnya kita ingin melihat protokol ARP atau ICMP, maka dia akan keluar yang protokolnya itu hanya ARP atau ICMP saja begitu. Tetapi dia tidak memblokir protokol yang lain, karena filter ini gunanya ini untuk kita saring gitu, kita lihat
dia misalnya protokol IRP-nya bagaimana gitu, data-datanya gitu lah. Terus untuk part yang kedua kita akan menggunakan Wireshark to capture and analyze Ethernet frame. Jadi bagian kedua ini kita menggunakan Wireshark untuk menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Buka Wireshark-nya terlebih dahulu. Di sini karena saya menggunakan WiFi, jadi saya buka yang WiFi. Oke. Ini dapat difilter. Lalu perintahnya yaitu kita akan dari command prompt coba ping default gateway on your PC. Jadi saya akan lakukan ping untuk default gateway-nya. Ping default gateway saya adalah 192.168.1.1. Enter. Oke, ini udah berhasil. Nah, ini sudah terdetect di Wireshark-nya. Lalu jika 1.1 ya, ini dia. Kalau di filter menggunakan seperti yang di atas di contohnya ini, IRP or ICMP bisa. IRP or ICMP, enter. Maka protokol yang keluar hanya IRP, ini ada ICMP dan ini IRP-nya ya. Ini dia. Ini ada source IP-nya dan destination IP-nya. Seperti itu. Ini adalah yang lokal, ping di lokal gitu. Kemudian untuk pada bagian step yang ketujuh, itu adalah capture package for remote host. Jadi kita akan menggunakan host jarak jauh dengan perintah di command prompt-nya ping www.cisco.com. Coba kita lihat apakah bisa dengan filter IRP or ICMP. Jadi ping www.cisco.com, enter. Ini sudah berhasil. Ini dia. Ini ICMP-nya. Nah, ini ada IP yang dipakai oleh cisco.com ini ya. Dia dapat kita lihat. Ini IP source-nya dan ini destination source. Lalu paket-paketnya terkirim melalui jaringan-jaringan. Di sini ada pertanyaan tambahan. Ini bagian ini search dan destination-nya. Kalau yang IRP ini dia memakai IP versi 6. Tetapi kalau ICMP dia ICMP dia menggunakan ini Ethernet 2-nya. Ini internet protokolnya, informasinya
Jadi kalau memakai ICMP dia IP versi 4, tetapi ARP dia menggunakan IP versi 6 gitu. Lalu RSAT compare di step 6 why has the destination IP address changed while the destination MAC address remains same. Ini mengapa alamat IP tujuan berubah tetapi MAC address tetap sama. Karena MAC tujuan adalah gateway lokal router yang meneruskan paket ke internet. Lalu untuk reflection questionnya ini WireShark tidak menampilkan file preamble dalam header frame. Apa isi preamble tersebut? Preamble terdiri dari 7 byte pola dan 1 byte start frame delimiter, jadi digunakan untuk sinkronisasi antar pengirim dan penerima. Mungkin seperti itu untuk lab pada 7.1.6 ini yang telah saya jalankan dan saya buat ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.